Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar darinya ya. Materi hari ini kita akan bahas tentang bilangan pecahan. Nah, di SD kalian sudah pernah belajar bilangan pecahan. Ada yang masih ingat apa itu bilangan pecahan? Bagaimana cara mengerjakan operasi hitung bilangan pecahan? Oke, kalian simak baik-baik ya materi hari ini. Pengertian bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk bilangan pecahan ini A per B, A-nya itu sebagai pembilang dan B-nya sebagai penyebut. Contohnya, misal di sini ada 2 per 3. 2/3 ini duanya adalah pembilang, tiganya adalah penyebut. Contoh lainnya 1/5, 4/8, -5/7. Misal lagi -3/9. Ada lagi misal 1/2, 2/8, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan ke pecahan senilai. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Kalian lihat ada beberapa lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian. Tetapi lihat daerah akhirnya. Semuanya sama, yaitu setengah lingkaran. Coba kalian lihat untuk pecahan yang pertama 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, dan 6/12. Nah, karena luas daerah yang diarsip pada masing-masing gambar di atas adalah sama, maka pecahan 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, dan 6/12 ini bernilai sama dan disebutlah pecahan-pecahan yang senilai. Pecahan senilai ini kalian dapat diperoleh jika pembilang ataupun penyebutnya kalian kalikan atau kalian bagi dengan bilangan yang sama. Misalkan ini 1/2. Kalian bisa mencari pecahan senilai yang sama misalkan dengan cara mengalikan dengan 5. Berarti pembilang dikali 5, penyebut dikali 5. Berarti jadinya 5/10. 5/10 ini nilainya sama dengan 1/2. Contoh lainnya misal 4/12. Ketika kalian mencari pecahan yang senilai dengan 4/12, selain kalian bisa mengalikan, kalian juga bisa dengan cara membagi. Nah, untuk dibaginya ini, kalian bisa cari dengan cara mencari FPB, faktor persekutuan terbesar. Kalian cari bilangan berapakah yang bisa membagi 4 dan 12. FPB dari 4 dan 12 adalah 4. Nah, jadinya 4 bagi 4, 1. 12 bagi 4, hasilnya 3. Berarti pecahan yang senilai dengan 4/12 adalah 1/3. Misal juga kalian boleh juga dibaginya dengan 2. Berarti 4 bagi 2 itu kan 2. 12 bagi 2, 6. Berarti pecahan yang senilai dari 4/12 selain 1/3 bisa juga menjadi 2/6. Macam-macam pecahan. Yang pertama, ada pecahan campuran. Pecahan campuran ini terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya ada 2, 3/7, -1, 5/9, atau misal contoh lainnya 3, 2/8, atau contoh lagi misal -5, 1/3. Nah, untuk 3, 2/8 ini nih, ini 3 ini kan sebagai bilangan bulat. Ini 3 sebagai bilangan bulat. 2/8 ininya bilangan pecahan biasa. Lanjut ke pecahan desimal. Nah, pecahan desimal ini pasti kalian ingatnya yang koma-koma kan? Contohnya ada 1,667, 12,6,
0,00000135 atau ada lagi misal 9,8 dan lain sebagainya. Yang ketiga, persen dan per mil. Untuk persen dan per mil ini, persen artinya per 100. Misalnya 12% artinya 12 per 100. Atau ada lagi 25%. Berarti 25 per 100. Bisa lagi 100%. Berarti 100 per 100. Untuk per mil ini artinya per 1000. Contohnya misal 1 per mil. Berarti itu artinya 1 per 1000. 20 per mil. Artinya 20 per 1000. Nah, selanjutnya operasi hitung bilangan pecahan. Pada operasi hitung bilangan pecahan ini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Ketika kalian menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, langkah pertama adalah kalian harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Dengan bagaimana caranya? Yaitu dengan mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Kalian perhatikan contoh soal berikut. A per B ditambah C per B, ini penyebutnya sudah sama. Jika penyebutnya sudah sama, berarti tinggal kalian hitung saja pembilang ditambah pembilangnya. Berarti A tambah C per B. Oke, contoh yang ada di LKS kalian halaman 12 nomor 1. Tentukan hasil operasi hitung pecahan berikut. Yang A, 3 per 8 ditambah 2 per 8. B, 2 per 4 ditambah 1 per 9. Dan C, 1 per 5 ditambah 3, 4 per 7. Kita jawab yang A terlebih dahulu. 3 per 8 ditambah 2 per 8. Ini penyebutnya sudah sama, yaitu 8. Berarti tinggal kalian jumlahkan saja. Di sini berarti 3 ditambah 2 per 8. 3 tambah 2 berapa? Oke, 5 per 8. Jika ini bisa disederhanakan lagi, maka kalian sederhanakan. Tapi 5 per 8 ini sudah bentuk paling sederhana. Oke, berarti 3 per 8 ditambah 2 per 8 hasilnya 5 per 8. Kita lanjutkan ke contoh soal yang B. 2 per 4 ditambah 1 per 9. Kalian lihat penyebutnya di sini belum sama. Maka kita samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara mencari KPK atau kalian bisa langsung kalikan penyebutnya. KPK dari 4 dan 9 adalah 36. Berarti sini kita ubah menjadi per 36. Oke. 36 dibagi 4 hasilnya 9. 9 dikali 2 hasilnya 18. 36 dibagi 9 hasilnya 4. 4 kali 1 hasilnya 4. Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja. Berarti 18 tambah 4 hasilnya 22 per 36. Oke, 22 per 36 ini bisa disederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakan bilangan pecahan? Yaitu dengan cara mencari FPB.
faktor persekutuan terbesar. Bilangan berapakah yang bisa membagi 22 dan 36? Berapa? Yaitu 2. Berarti di sini 22 dibagi 2, 36 dibagi 2. 22 bagi 2 hasilnya 11. 36 dibagi 2 hasilnya 18. Nah, 11/18 ini adalah bilangan yang paling sederhana jika dibandingkan dengan 22/36. Berarti hasil dari penjumlahan 2/4 ditambah 1/9 adalah 11/18. Lanjut ke contoh soal yang C, yaitu 21/5 ditambah 34/7. Ini penjumlahan bilangan pecahan campuran. Oke, untuk penjumlahan pecahan bilangan campuran, kalian bisa menyelesaikan soal ini dengan dua cara. Cara yang pertama, di sini 21/5 ditambah 34/7. Kita pisahkan sini 2 ditambah 3 ditambah 1/5 ditambah 4/7. Tutup kurung. Oke, ini langsung dijumlahkan saja. 2 tambah 3 yaitu 5. 1/5 dan 4/7. Ini belum sama penyebutnya. Berarti kita samakan terlebih dahulu dengan cara mencari KPK-nya. KPK dari 5 dan 7 adalah 35. Berarti di sini per 35 per 35. 35 dibagi 5 hasilnya 7. 7 kalikan 1 hasilnya 7. 35 bagi 7 hasilnya 5. 5 kalikan dengan 4 yaitu hasilnya 20. Oke, berarti di sini 5 ditambah ini sudah sama penyebutnya, berarti tinggal kalian jumlahkan 7 tambah 20. 7 tambah 20 hasilnya 27/35. Oke, 27/35. 5 ditambah 27/35 berarti 5 27/35. Oke, untuk 27/35 ini apakah bisa disederhanakan? Jika bisa disederhanakan, disederhanakan. Tapi jika sudah tidak bisa disederhanakan, berarti ini hasil akhirnya, yaitu 5 27/35. Oke, lanjut untuk cara yang kedua. Untuk cara yang kedua ini kalian bisa mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Berarti di sini untuk 21/5 diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, tinggal 2 kali 5 hasilnya kalian tambahkan dengan pembilangnya. Berarti 2 kali 5 hasilnya 10. 10 tambah 1 hasilnya 11. Berarti di sini 11/5. 3 kali 7 hasilnya 21. 21 tambah 4. Nah, hasilnya 25/7. Oke, ini tinggal kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK. Tadi KPK 5 dan 7 adalah 35. Berarti sini per 35 per 35. 35 dibagi 5 hasilnya 7. 7 kalikan dengan 11 hasilnya 77. Lanjut ke 35 dibagi 7 hasilnya 5. 5 kali 25 hasilnya 125. Oke, sekarang tinggal kita jumlahkan. 77 ditambah 125
per 35. 77 ditambah 125 hasilnya 202. Berarti 202 per 35. Nah, 202 per 35 ini kalian ubah menjadi pecahan campuran. 202 dibagi 35 dapatnya berapa? Sisanya berapa? 202 dibagi 35 dapatnya 5, sisanya 27. Berarti di sini 27 per 35. Oke, untuk penjumlahan pecahan campuran kalian bisa menggunakan cara 1 ataupun cara 2. Kita lanjut ke pengurangan bilangan pecahan. Untuk pengurangan bilangan pecahan ini penyelesaiannya hampir sama dengan penjumlahan, yaitu kalian harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Jika belum sama, maka kalian harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK. Oke, kalian perhatikan contoh soal berikut. Tentukan hasil operasi hitung pecahan berikut. Yang A, 5/9 dikurang 2/9. B, 3/4 dikurang 1/6. C, 92/3 dikurang 23/8. Kita jawab yang A terlebih dahulu. Kalian lihat untuk soal yang A, di sini penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 9. Berarti tinggal kalian hitung saja. Di sini 5 kurang 2 per 9. 5 kurang 2 hasilnya 3 per 9. Nah, 3 per 9 ini bisa disederhanakan. Cara menyederhanakan pecahan tadi dengan cara mencari FPB, faktor persekutuan terbesar. Bilangan berapakah yang bisa membagi 3 dan 9? Yaitu bilangan 3. Oke, 3 bagi 3 hasilnya 1. 9 bagi 3 hasilnya 3. Berarti untuk hasil dari pengurangan 5/9 dikurang 2/9 hasilnya 1/3. Lanjut ke soal yang B. 3/4 dikurang 1/6. Kalian lihat penyebutnya di sini belum sama. Berarti kita samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 4 dan 6. KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Berarti di sini per 12. Per 12. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 3 kali 3 hasilnya 9. 12 bagi 6 hasilnya 2. 2 kali 1 hasilnya 2. Berarti di sini tinggal kalian kurangi. 9 kurang 2 per 12. 9 kurang 2 hasilnya 7. Berarti 7 per 12. 7 per 12 ini tidak bisa disederhanakan lagi. Berarti sini udah jadi hasil akhirnya. Hasil dari pengurangan 3/4 kurang 1/6 adalah 7 per 12. Lanjut soal yang C. Di sini 9 2/3 dikurang 2 3/8. Kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 9 dikali 3 hasilnya 27. 27 ditambah 2. Berarti 29/3. 2 dikali 8 hasilnya 16. 16 ditambah
3. Hasilnya 19. Berarti 19/8. Oke, sekarang kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 3 dan 8. KPK dari 3 dan 8 adalah 24. Berarti sini per 24 per 24. 24 dibagi 3 hasilnya 8. 8 dikalikan dengan 29. Berapa hasilnya? Coba kalian hitung 29 dikali dengan 8. Hasilnya adalah 232. Lanjut 24 dibagi 8. Hasilnya 3. 3 dikalikan dengan 19. Hasilnya 57. Oke, berarti di sini 232 dikurangi 57 per 24. Berapa? 232 dikurangi 57. Hasilnya 175. Berarti 175 per 24. 175 per 24 diubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Berarti 125 dibagi 24. Dapatnya berapa? Sisanya berapa? Berapa? 175 dibagi 24. Dapatnya 7. Berapa sisanya? Sisanya adalah 7. Berarti hasil dari 92/3 dikurangi 3/8 adalah 7/24. Lanjut ke perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Yang pertama adalah perkalian bilangan pecahan. A per B dikali C per D itu hasilnya A kali C per B kali D. Untuk perkalian bilangan pecahan, pembilang kali pembilang per penyebut dikali penyebut. Atau supaya kalian ingat, atas kali atas, bawah kali bawah. Oke, biar lebih paham, coba kalian perhatikan contoh soal berikut. Tentukan hasil operasi hitung pecahan berikut. Soal A, 5/6 dikali 2/8. Soal B, 23/5 dikali 32/9. Kita jawab soal A terlebih dahulu. Untuk soal A, 5/6 dikali 2/8. Berarti ini tinggal kalian kalikan. 5 kali 2 per 6 kali 8. 5 kali 2 hasilnya 10. 6/8 hasilnya 48. Oke, untuk 10/48 ini bisa disederhanakan. Bagaimana caranya? Dengan cara mencari FPB. Oke, bilangan berapakah yang bisa membagi 10 dan 48? Bilangan berapa? Bilangan 2. Oke, berarti sini 10 bagi 2, 48 bagi 2. Oke, 10 bagi 2 hasilnya 5. 48 bagi 2 hasilnya 24. Berarti hasil perkalian dari 5/6 kali 2/8 adalah
5/24. Kita lanjutkan untuk soal yang B. 23/5 dikali 32/9. Ini kalian ubah dulu menjadi pecahan biasa. 2 kali 5, 10. 10 tambah 3, 13. Berarti 13/10 dikali 3 kali 9, 27. 27 tambah 2, hasilnya 29. Berarti di sini 29/9. Oke, sekarang tinggal kalian kalikan 13 kali 29 per 10 kali 9. Oke, untuk 13 kali 29 berapakah hasilnya? Hasilnya adalah 377 per 10 kali 9 hasilnya 90. Oke, sekarang kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. 377 dibagi 90 dapatnya berapa? Sisanya berapa? Dapatnya 4. Sisanya berapa? Sisanya 17. Berarti di sini 17/90. Oke, untuk 17/90, apakah bisa disederhanakan? Jika tidak, berarti ini hasil akhirnya. 4 17/90. Oke, kita lanjutkan ke pembagian bilangan pecahan. Untuk pembagian bilangan pecahan, ini kalian harus ubah terlebih dahulu menjadi perkalian. Misal di sini A per B dibagi C per D, maka kalian harus ubah terlebih dahulu menjadi bentuk perkalian. Nah, untuk C per D-nya ini, kalian tukar posisinya. Yang tadinya pembilang jadi penyebut. Yang tadinya penyebut jadi pembilang. Berarti ini tukar posisinya. Yang tadinya di atas jadi di bawah. Yang tadinya di bawah jadi di atas. Berarti ini A per B dikali D per C. Kalian coba perhatikan contoh soal berikut. Tentukan hasil operasi hitung pecahan berikut. Soal A, 5/6 dibagi 2/3. Soal B, 1/2/3 dibagi 3 5/7. Kita jawab yang A terlebih dahulu. 5/6 dibagi 2/3. Berarti ini kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Berarti 5/6 dikali, lihat, 2/3 ini posisinya kita ubah menjadi 3/2. Oke, tinggal kalian kerjakan perkalian bilangan pecahan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti sini 5 kali 3 per 6 kali 2. 5 kali 3 hasilnya 15. 15 per 6 kali 2 hasilnya 12. Oke, untuk 15/12 ini bisa diubah ke dalam bentuk pecahan campuran. 15 dibagi 12 dapatnya 1, sisanya 3/12. Nah, 3/12 ini bisa kalian sederhanakan lagi dengan cara cari FPB-nya. FPB dari 3 dan 12 adalah 3. Berarti 3 bagi 3 hasilnya 1. 12 bagi 3 hasilnya 4. Berarti hasil dari pembagian 5/6 dibagi 2/3 yaitu
1/4. Kita lanjutkan ke soal yang B. 1/2/3 dibagi 3, 5/7. Kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 1 kali 3 hasilnya 3. 3 tambah 2 hasilnya 5. Berarti 5/3. Dibagi 3 kali 7 hasilnya 21. 21 tambah 5 berarti 26/7. Setelah ini kita ubah ke dalam bentuk perkalian jadi 5/3 dikali 7/26. Ini tinggal kita kalikan berarti 5 kali 7 per 3 kali 26. 5 kali 7 hasilnya 35. Per 3 kali 26 hasilnya 78. Oke, 35/78. Apakah bisa disederhanakan? Jika tidak, berarti ini adalah hasil paling sederhananya. Berarti untuk 1/2/3 dibagi 3, 5/7 hasilnya 35/7. Untuk materi minggu ini cukup sampai di sini. Seperti biasa, kalian catat materi hari ini di buku catatan. Kalian foto catatan kalian, kemudian kirim di Google Classroom. Oke, jika ada pertanyaan, silahkan kalian chat ibu ya. Jangan lupa ucapkan salam, sebutkan nama, dan kelas. Tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa selalu berdoa, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.